Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus LPMNU Kabupaten Lumajang, yang saya hormati pengurus HIPSI Lumajang, dan tak lupa kepada segenap dewan juri yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mengikuti Santripreneur World ini. Ini menjadi salah satu pengalaman yang berharga untuk saya, untuk bagaimana nantinya ke depan saya bisa memiliki referensi untuk terus mengembangkan usaha saya. Baik. Filenya PowerPoint tadi, Mas. PowerPoint ini. Nah, ini bahan presentasi. Oh, ini ya? Iya. Mohon izin berdiri, Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, next. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu profil saya pribadi. Nama saya Ahmad Daniel, alamat Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Status menikah, anak 1. Pekerjaan wira swasta. Aktivitas keseharian saya mengajar di MI Ma'arif NU Nurul Islam Pronojiwo, Madin Raudatul Ulum Supiturang, kemudian Madin Ulul Albab, Pondok Pesantren Ulul Albab Candipuro. Kemudian usaha yang saya kembangkan adalah produksi kopi bubuk santri. Itu. Next. Nah, motivasi kenapa saya mengembangkan usaha di bidang kopi, mengembangkan usaha ini. Motivasi saya adalah salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Su'ila Rasulullah SAW ayul kasabi atyabuh faqalah amalur rajuli biyadihi wa kullu ba'in mamburur. Yang artinya Nabi Muhammad SAW ditanya, manakah pekerjaan yang lebih baik? Nabi bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Nah, dari motivasi ini kemudian saya ingin bagaimana mengaplikasikan apa yang telah beliau Nabi Muhammad sabdakan, bahwasanya berwirausaha itu memang baik seperti itu untuk dikembangkan. Nah, itu motivasi saya menjalankan usaha ini. Kemudian kenapa saya pilih kopi? Pertama, karena saya suka. Yang kedua, prospek jangka panjang. Mungkin kita tahu bahwasanya kopi itu sudah eksis mulai sejak zaman dulu. Mungkin sebelum Masehi sudah ada. Dan sampai sekarang kopi itu memang tetap eksis. Jadi dengan kenyataan tersebut, dari kopi ini bisa dijadikan peluang usaha yang mungkin prospek jangka panjang seperti itu. Kemudian juga memiliki manfaat, baik manfaat bagi fisik mungkin, kemudian juga prospek usaha yang lain. Ini saya kutip dari pernyataan Syekh Jampes yang disebutkan dalam Nadam Irsyadul Ikhwan, yang artinya kopi tak membuat hilang akal, ingatlah itu, justru menimbulkan semangat jiwa tanpa menimbulkan bahaya. Bahkan membantu sesiapa untuk giat bekerja. Jadi panjenengan para pengusaha ketika kopi, maka insya Allah bekerjanya tambah semangat seperti itu. Apalagi kopi, mungkin kopi produk saya. Kemudian demikian kesimpulannya. Nah, ini kenapa saya pilih usaha kopi. Kemudian profil usaha saya. Untuk tempat produksi saya, nama adalah Rumah Santri, Rumah Usaha Santri, yang sudah ber NIB, nomor izin berusaha G. Kemudian juga nama produk saya Kopi Santri. Nah, banyak ketika saya datang ke salah satu
toko atau mengenalkan kopi saya, banyak yang bertanya, apa sih kok pakai nama santri gitu. Nah, santri itu sebenarnya saya adaptasi dari bahasa Kulon untuk kata santri itu seperti itu. Yang mana santri, suntri, mungkin kalau dari bahasa Kulon sun itu kan matahari nggih. Kemudian tri itu 3. Jadi ada 3 matahari. Nah, maksudnya seperti apa? Hubungan antara santri sebenarnya sama kata-kata santri yang saya buat ini. Begini, dalam salah satu kitab Arba'in Nawawi, di situ disebutkan hadis tentang obrolan Nabi sama naiklah Jibril tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, oke. Dari kata itu maka timbullah rasa santri, yang mana santri tersebut memang memiliki iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian sebelum preface dulu Mas, kopi saya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki legalitas PIRT. Kemudian untuk pemasarannya offline, toko dan pusat-pusat oleh dan online di marketplace. Itu untuk pemasaran kopi saya, yang mana kemarin alhamdulillah kemarin kirim ke Kalimantan Timur. Untuk yang offline itu ada sistem konsinyasi bersama beberapa mitra toko dan pusat oleh-oleh. Baik. Nah, ini beberapa pertama sampai sekarang jadi seperti ini untuk kemasannya. Yang pertama seperti itu. Next. Oke. Nah, ini sedikit analisa profit sederhana yang saya buat tampilkan. Jadi pada tahun 2019 mungkin profitnya sebesar 2.400.000, yang mana itu bisa dihasilkan dari tiap bulan 200 dari penjualan setiap bulannya 15 kg per bulan. Kemudian di tahun 2020 sampai Januari sampai Oktober ini profitnya meningkat 4.500.000, yang mana dalam tiap bulan profit bisa menghasilkan 500.000. Kalau kita hitung dari bahan kurang lebih 30 kg per bulan seperti itu. Nah, jika kita presentasikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sekitar 1%. Seperti itu. Oke. Siap, Pak. Oke. Betul. Betul. Nah, pertama kita membuat sebuah varian seperti itu. Karena ketika saya mencoba beberapa kopi yang ditampilkan mungkin ya sebagaimana yang ada di pasaran. Kemudian saya ingin membuat sebuah varian baru untuk supaya bisa mengenalkan kopi itu bisa diformulasikan berbagai bentuk seperti itu. Yang pertama kurang lebih ada 3. Yang pertama original, yang kedua ekstra jahe, yang ketiga ekstra kapulaga seperti itu. Nah, dari ketiga varian ini alhamdulillah sudah memiliki konsumen sendiri gitu ya. Ada yang suka original, ada yang suka ekstra jahe, dan yang kapulaga seperti itu. Okay. Untuk lahan, karena saya pribadi masih belum memiliki lahan yang cukup luas, jadi saya ingin memberdayakan petani sekitar gitu. Apalagi di daerah Pronojiwo untuk untuk kopi sendiri itu biasanya dikirim ke Dampit seperti itu, sehingga biasanya yang terkenal itu adalah kopi Dampit, padahal untuk bahan itu sendiri biasanya dari Pronojiwo. Nah, juga menjadi salah satu keinginan saya, mungkin ke depan saya bisa mengangkat kopi Pronojiwo seperti itu, dan juga memberdayakan masyarakat petani kopi di sekitaran Pronojiwo. Kalau dulu karena sekarang sudah banyak petani yang beralih ke salak, mungkin hanya tinggal beberapa. Kalau ketika saya tanya-tanya kepada para petani yang saya beli kopinya itu, mereka mungkin memiliki lahan itu
tidak sampai 1 hektar Pak, gitu. Mungkin hanya beberapa patok seperti itu, oke. Yang mungkin dalam sekian tahun, karena kopi itu musiman, jadi dalam setiap panen itu mungkin dapat sampai 1 kuintal gitu. Nah, mungkin kalau kita hitung dari itu semua, kalau yang saya ketahui di Pronojiwo itu ada berapa? Ada 6 desa kalau nggak salah. Tapi yang prospek itu ada 3 desa kalau nggak salah, yaitu Sepiturang, Pronojiwo, sama Tamanayu. Nggih. Iya. Iya, dari rasa. Yang pertama rasa. Kalau rasa tidak mungkin diketahui tanpa dicoba dulu, nggih. Nah, salah satu contohnya ini. Tapi masih belum saya buat jadi kopi, Pak. Produknya seperti ini mungkin, kurang lebih. Nah, seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Nah, dari rasa. Kalau memang yang suka kopi original, memang merasakan kopi, pecinta kopi, penikmat kopi, biasanya pilih yang original, seperti itu. Kemudian kalau yang suka apalagi di sekarang untuk imunitas tubuh supaya lebih kuat, ada ekstra kapulaga sama jahe. Dari beberapa konsumen yang saya minta review, alhamdulillah mereka merasa hangat, ketahanan tubuhnya mungkin bertambah. Itu. Dalam? Oke. Kalau kita hitung berdasarkan kilogram bahan mentah, kurang lebih 30 kilogram seperti itu per bulan. Oke. Sementara masih sendiri, Bu. Iya. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Oke. Jadi itu sedikit pemaparannya saya. Saya mungkin tidak bisa memaparkan lebih jauh lagi karena memang terkendala dengan waktu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.